melakukan pengarus utamaan isu baik itu isu gender, isu perempuan dan isu-isu lainnya, itu adalah bagian dari mandat negara. Jadi sudah dimulai sebetulnya, kalau di Undang-Undang Dasar juga sudah ada. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu sudah clear sekali. Tapi kemudian kita juga meratifikasi konvensinya di tahun 1984. Terus kemudian kita juga melakukan berbagai respon terhadap Beijing tahun 95, terus ada SDGs, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada masuk ke dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kebetulan saya yang mengawal waktu itu, saya masih di Bappenas, ya. Saya 22 tahun lebih di Bappenas kalau saya diperbantukan di kementerian ini. Nah, kemudian setiap tahun 5 tahun dijabarkan ke RPJM nasional, tahunan di RKP, daerah menerjemahkan ke RPJMD, ke dalam range perangkat daerah, ke dalam renjanya dan seterusnya. Nah, itu bagian dari kita merespon amanat-amanat itu. Termasuk yang paling penting adalah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Jadi kalau sudah wajib berarti fardunya fardu ain ya. Jadi itu kemudian saya waktu diminta oleh Bu Menteri menjadi Deputi KG, kami melakukan revitalisasi. Kalau dulu hanya ada 4 jenis peringkat menjadi 5. Dulu hanya banyak fokus dalam kelembagaan, sekarang harus banyak kepada implementasi untuk benar-benar memberikan impact. Bagaimana kalau pakai bahasanya SDGs itu bagaimana no one left behind. Nggak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan ini. Karena prinsipnya adalah sebetulnya memberikan akses yang sama, semua bisa berpartisipasi, semua bisa ikut berproses dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir semua harus bisa menikmati hasil pembangunan secara setara. Ini perintah dari semua peraturan perundang-undangan kita sebagai wujud dari perintah global yang dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ada yang levelnya undang-undang seperti RPJP kan undang-undang, kalau RPJMN Perpres, RKP Perpres, SDGs Perpres, ada Impres 9 ya. Belum lagi yang menteri-menteri ya. Jadi para menteri pun juga merespon sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi itu Pak Wali, kita ingin seluruh daerah memberikan perhatian ini karena separuh penduduk Bapak adalah perempuan, 1/3 penduduk Bapak adalah anak-anak. Jadi 2/3 penduduk Bapak itu perempuan dan anak. Jadi itu konstituen kami. Kami mau memastikan bahwa 2/3 dari penduduk Bapak itu aman, tentram, damai, sejahtera dan sebagainya. Jadi kalau 2/3 itu tangani, sebenarnya 2/3 itu beres. Nggak ada tuh stunting, nggak ada tuh pekerjaan anak, nggak ada tuh perkawinan anak, ya, nggak ada tuh angka ibu melahirkan. Ya. Kalau toh perempuan bekerja, bisa dia bekerja juga dari rumah. Jadi itulah yang kemudian diukur dalam evaluasi yang kami lakukan secara komprehensif. Jadi kalau mungkin Ibu Kepala Dinas bisa nanti menunjukkan kepada Pak Wali perbedaannya dari yang sebelumnya, dari tahun 2020 sebelum 2020 2021 ke yang terbaru, ya kan? Nah, itu bedanya kelihatan sekali kan. Jadi dan ini Bapak bisa naik loncatnya cepat kalau perangkat daerah Bapak ngeroyok bareng-bareng. Karena ini kuncinya keroyokan Pak. Jadi kami melihat jawaban dari daerah bahwa jadi pertanyaannya kemudian dijawab akan nampak sekali. Oh ini dinas PPPA-nya ngerjain sendiri. Oh ini dinas PPPA sama dinas kesehatan sama dinas pendidikan, yang lainnya nggak ikutan. Yang ini Bapeda nggak aktif. Kami udah bisa dari jawaban itu kami bisa tahu. Tapi begitu melihat lengkap semuanya, wah gila nih, ini benar-benar nih semua ngeroyok bareng-bareng, dinas KUKM, perindustrian, perdagangan, kominfo, ya semuanya
mengerjakan Kesbangpol, Bapedanya aktif, BAKD-nya aktif, ya tim-timnya semua, inspektornya juga. Nah itu sebetulnya secara akumulatifnya gitu. Ya. Nah jadi Kota Mobagu ini kemarin peringkatnya apa ya? Peringkatnya apa Bu? Pratama. Nah, ayo Pak kebut, karena saya melihat dari jawaban-jawaban itu masih nampak bahwa belum perangkat daerah Bapak semua action. Padahal coba Pak, di KUKM siapa sih yang dilatih jadi wirausaha dan aktif di koperasi? Data nasional tuh 65% tuh perempuan. Nggak mungkin kan KUKM nggak punya program, tapi di isiannya kan belum nampak. Misalnya perindustrian, yang industri-industri kecil itu semua, hampir semua tuh itu perempuan. Perdagangan yang ngajarin mulai dari packaging sampai ngasih nomor induk berusaha itu Kementerian Perdagangan, ya kan? Itu masih ngomongin ekonomi. Pendidikan apa iya sih? Murid kita sebagian besar juga anak-anak, ya perempuan. Jadi Kemendikbud mungkin belum lengkap isinya untuk pendidikan, kesehatan, apalagi kesehatan. Isu stunting, muncul kematian bayi, kurang gizi, semua isunya sangat nuansa perempuan dan anak banget. Mestinya isiannya banyak sekali. Ini contoh ya Pak. Terus politik, gimana itu peran Kesbangpol ya, kalau di daerah ya, bagaimana Kesbangpol melakukan edukasi tentang kepemimpinan, siapa itu pesertanya, jangan didominasi semua laki-laki, juga ada perempuan. Jadi tanpa menambah biaya loh Pak Wali, ya. Tanpa menambah biaya. Kenapa? Karena misalnya KUKM melatih 1.000 orang. Bapak tanya, kemarin berapa orang perempuan, berapa laki? Nggak pernah peduli Bu, kami Bu, apa selama ini 1.000 aja. Nah kalau Bapak melihat bahwa loh, perempuannya kan tertinggal misalnya, ya dari 1.000 itu kalau dilihat misalnya terus dia dipaksa suruh ngitung misalnya, oh ternyata kemarin dari 1.700 yang laki-laki, 300 perempuan. Nah berarti kan oke, sekarang dibalik 700-nya perempuan, 300-nya yang laki-laki. Kan nggak harus menambah biaya, tapi Bapak mengoreksi dari apa yang kemarin timpang perempuannya di sini, terus ini kalau dilihat kebut-kebutan, ini perempuannya tuh di sini terus. Tapi kalau dilihat gapnya di grafik, kita harus ngangkat ini Pak, ini naik terus, tapi ini harus dipercepat naiknya, sehingga pada satu titik nanti dia bisa equal. Karena yang membedakan antara perempuan dan laki-laki hanya fungsi reproduksi, hamil, menyusui, melahirkan, haid, menstruasi. Di luar itu, itulah kesetaraan. Itu Pak Kali. Ya. Jadi saya yakinlah, apalagi udah asisten udah lama banget, jadi udah pasti udah tahu persis lah. Tapi intinya nanti saya ingin lihat bahwa Kota Mobagu bisa naik loncat, nggak harus satu-satu Pak. Banyak daerah yang loncatnya langsung 2 gitu ya. Jadi tapi sekali lagi dibutuhkan leadership dari Bapak dan tim semua ngeroyok bareng. Karena ini tahun ini akan dinilai nanti kinerjanya, penghargaannya diberikan di 2025. Nah jadi tahun ini mulai dari Januari sampai Desember tolong dikebut kekurangan-kekurangannya ya. Dan itu nanti bisa akan menjadi catatan untuk pembelajaran ke depan. Saya rasa itu Pak Wali dari kami. Dan untuk inovasi, bisa inovasi itu kan beda dengan tugas dan fungsi ya. Jadi kemarin Kota Mobagu menyampaikan inovasi, begitu kami cek, lah ini mah tugas dan fungsi. Jadi jangan rancu. Inovasi itu adalah sesuatu yang baru, yang memiliki daya ungkit yang tinggi, berdampak banyak. Tapi kalau TUSI misalnya dalam rangka angka kematian ibu misalnya, TUSI-nya apa? Melatih bidan. Ya memang itu tugasnya, ada dinas kesehatan memang melatih bidan biasanya. Tapi inovasinya apa gitu ya kan? Nah itu yang di luar tupoksinya itu adalah inovasi. Mungkin itu Pak, karena memang kelompok evaluasinya kan memang sudah kita clearkan ya, sudah kita detailkan, dan itu sebetulnya membantu daerah juga dalam memobilisasi anggaran sehingga anggaran-anggaran tadi juga bisa terminimalisir, tidak duplikasi
dan dampaknya nanti nyata, perempuan dan anaknya bisa makin lebih baik ke depannya. Yang nanti memperoleh manfaat, ya Bapak di daerah, bukan kami yang di Jakarta. Kami nggak punya masyarakat, kami hanya membantu memfasilitasi, menunjukkan bahwa ini loh ada perintah dari Undang-Undang 23 2014 yang harus dilakukan oleh semua perangkat daerah di bawah koordinasi dan dari pimpinan daerah. Itu Pak Wali Kota, mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kita semua bersyukur karena sore hari ini Bapak Ibu Deputi bersama tim Megawati berdua berkenan untuk menerima kami. Apalagi langsung Pak Ibu Deputi selalu satu yang menerima kami ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu Deputi yang saya hormati, Ibu Asisten Deputi yang saya hormati, teman-teman tim hadir bersama-sama dengan saya, Asisten 2, kemudian Asisten 3, Kadis P3A, Kadis Lingkungan Hidup sekaligus staf ahli, kemudian ada kami Kamar Keuangan kami sama-sama, dan dari P3A. Di sore ini tentu pertama saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya karena saya tahu di tengah kesibukan di Jakarta ini Ibu Deputi langsung menerima kami. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami kedatangan ini memang selain untuk berkonsultasi, selain ingin menerima reward yang diberikan ke Mahkamah Agung, tetapi dengan penjelasan Ibu Deputi tadi menambah spirit kami terkait dengan tugas-tugas kami di daerah bersama tim. Tadi Ibu banyak menjelaskan tentang regulasi dan kewenangan kita sebagai penyelenggara di daerah. Saya kira benar saya memberi informasi sedikit ke Ibu bahwa di Kota Tamu Baru itu ada 30 SKPD, 30 organisasi perangkat daerah. 10-nya perempuan. Jadi lebih dari 30%. Ya. Penduduk juga dari 123.000, terbesar juga adalah perempuan. ASN juga kurang lebih 2.000 sekian perempuan sih. Perempuan juga yang dominan. Kepala dinasnya perempuan? 10. Ya, yang 10 itu. Jadi bukan 10 ini bukan cuma pemenuhan kuota, tapi saya lihat pimpinan OPD kalah sama perempuan. Kalau saya lihat evaluasi, saya bilang hebat-hebat ini dari perempuan ini betul. Betul tadi di undang-undang memang mensyaratkan begitu, perlindungan terhadap anak, perempuan dan anak. Betul. Memang dianugerahi juga perempuan ini. Saya biasanya kalau di pesta saya jelaskan perempuan itu beda dengan wanita. Perempuan itu saya bilang dari bahasa Sanskerta empu, artinya disanjung. Jadi perempuan itu untuk disanjung lagi. Sehingga yang kami lakukan, pemerintah lakukan adalah penyusun regulator itu tentu terkait keberpihakan terhadap anak dan perempuan. Sehingga saran Ibu tadi supaya besok-besok ada loncatan, ya kami juga punya rencana begitu. Kami tidak tinggal diam setelah kami menerima APE kali ini, hari ini. Sesudah itu diam, justru saya akan mengkonsolidasi supaya bisa loncat lagi. Kami juga sekarang lagi mempersiapkan untuk lomba
kota layak anak, Kabupaten Layak Anak. Kami juga lagi persiapan ini Bu, koordinasinya rapat-rapat. Siapa tahu juga reward dari kementerian yang lebih baik lagi. Saya mungkin saran Bu, mungkin apa namanya, kalau saya boleh istilahkan capacity buildingnya untuk kami, atau mungkin ada semacam rakor mendahului supaya loncatan itu kami bisa raih, supaya ada endorse dari kementerian ini kan lebih menambah vitamin kami untuk energi kami untuk bisa ini mungkin langkah-langkah yang boleh dilakukan. Saya sudah membayangkan kira-kira kabupaten kota mana yang dari sisi kebijakan regulasinya itu yang baik, supaya saya nanti menyuruh kadisnya ini untuk coba main-main ke sana lah, atau studi. Bapak yang main-main ke sana. Saya langsung lah, iya. Kota Denpasar Pak. Denpasar ya, oh Denpasar ya. Sekalian ini berlibur. Iya, betul. Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Semarang. Oh siap. Banyak Ya. kotanya Pak yang. Saya tidak lanjut ini. Ya. Apalagi Atau berjalan. Kota Semarang Pak. Semarang ini. Dia wali kotanya perempuan kebetulan. Kalau Kota Surabaya dari sejak Bu Risma dulu, Ya. udah bagus tuh, disambung terus ke sini. Oh. Kota Denpasar dia baru tahun ini bisa tertinggi. Ya. Tapi melihat perkembangannya ini yang Bapak mungkin bisa ya. Ya. Saya terserah di mana aja, tapi 3 kota yang tadi saya sebutkan Ya. itu hanya sebagian dari banyak kota. Ya. Saya lihat best practice-nya itu ya, kami lihat supaya misalkan kami studi. Ibu Kadis ya, lihat kalau sudah habis pindah ini kita jalan-jalan ke Semarang lah gitu. Lihat itu supaya ada bahan pembanding minimal, komparasi itu bisa menambah kami untuk ini yang harus dibenahi, ini regulasinya ini dan lain sebagainya. Kalau Bapak mau ke Semarang, kebetulan saya diundang oleh provinsinya. Ya. Provinsi akan menghadirkan, nanti bisa join di sana, bisa melihat Semarang langsung, tapi bisa juga nanti mendengar penjelasan dari kami juga. Iya. Nah, itu bisa sekaligus, sekali gayung gitu. Kalau Ibu berkenan misalnya mengkhususkan kota-kota baru untuk undang mendampingi Ibu, saya bersedia untuk mendampingi Ibu nanti di sana begitu bersama di tahun. Kalau Ibu sudah, iya, kami siap. Berapa itu kami siap untuk. Katakanlah kami tamu khusus lah, atau pendamping khusus lah ke Ibu supaya ya kan bisa belajar dan bisa mendengar langsung. Siap kalau di Ibu asisten, kalau diundang kami berkenan mendampingi Ibu ke Semarang. Bisa di-schedulein sekalian kalau bisa ketemu sama Bu Wali Kotanya. Iya. Ya. Nanti coba kita lihat, kita atur jadwal. Iya, siap Bu. Karena kan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya. 38 provinsi semua maunya Bu Deputinya sendiri. Oh. Itu kalau suruh muter gitu kan nggak cukup setahun Iya. tuh ya. Gitu. Habis waktunya Bu ya. Capek juga Ibu. Dulu kami juga Pak, saya juga waktu jadi Iya. deputi untuk anak yang mengembangkan kabupaten kota oleh anak. Oh. Ya. Jadi kalau dilihat ininya kan strukturnya kan sekarang udah mirip ya. Kalau Ibu sudah connect karena sudah Bapenas ke sini, jadi perencanaannya sudah sistematis tadi yang Ibu jelaskan. Saya kira itu, dan sekali lagi kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kota-Kota Bagu menyampaikan terima kasih Ibu sudah ketemu Ibu Deputi, dan kami juga sudah diberi reward walaupun baru pertama, tapi dengan semangat itu kami bisa mengkonsolidasi ke dalam, memperbaiki hal-hal yang masih kurang, kami penyempurnanya sekaligus. Tadi sudah diberi warning gimana best practice yang bagus dilihat, kami nanti akan kesana untuk menambah energi kami untuk bisa melihat itu nanti. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas penerimaannya dan rewardnya. Jadi walaupun kami sudah berusaha ke depan, tapi menilainya kan di sini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Wali Kota beserta jajaran. Semoga pertemuan sore ini bisa bermanfaat ya dan memberikan semangat. Jadi ibarat mobil bersenelan 4. Ya. Karena meski ternyata harus untuk belajar yang lainnya.
karena yang dikejar juga ngebut, jadi bapak ngebutnya harus Oh, iya. ngebut dari yang lainnya gitu. Nah kuncinya adalah kalau dari bapak komitmennya udah jelas. Nah ini sekarang mengajak perangkat daerahnya yang 30 tadi, karena semua berkontribusi, nggak ada yang jadi penonton. Sepanjang mereka punya program dengan target grup manusia, pasti di situ ada. Nah gitu Pak. Jadi kalau yang targetnya bukan manusia ya jangan dipaksain, tapi yang targetnya manusia. Tapi mana sih perangkat daerah yang nggak punya target manusia? Semua pasti punya. Entah pelatihannya, entah apa. Nah itu. Jadi saya yakin karena Kota Mobagu ini kan juga secara kemarin waktu di Kabupaten Kota Layanan kan saya juga dampingin ya. Kota Mobagu itu kan juga gitu. Saya sampaikan ini yang perangkat daerah yang terkait dengan anak kenapa hanya 3 OPD, yang lain kemana, tiarap semua apa gitu kan. Dan cerita sama Bu Walinya juga, ayo deh ini semua OPD-nya dilihat lagi, nggak hanya pendidikan kesehatan dan satu lagi apa kemarin, nah, mesti semua gitu. Nah jadi terus langsung ngebut kan, nah gitu. Jadi insya Allah bisa, insya Allah bisa. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kita mungkin seremoninya untuk penerimaan ininya ya, apa penghargaannya. Mau di sini? Foto yuk. Sebentar buat video. Ambil dari tengah. Kasih bagus ambil satu. Jangan ambil yang dua. Lagi. Di tengah. Di tengah. Ya, bagus. Tengah. Yang mau foto tengah. Ya, izin 1, 2, 3. Pegang. Foto ya Pak, foto dulu, mau rekam. Satu.